Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunberry Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan percikan energi kamu. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia yang menerima guyuran ataupun percikan energi kamu sehingga ia menyedarkan dia. Seperti biasa, ini adalah general reading ataupun bacaan umum yang bersifat timeless. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Sila sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Teman-teman, sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita akan terus ke pembacaan hari ini ya. Baik teman-teman, kita semak dahulu siapakah dia, seseorang yang dapat merasakan percikan energi kamu. Siapakah dia, seseorang yang dapat merasakan percikan energi kamu. Siapakah dia, seseorang yang dapat merasakan percikan energi daripada kamu. Baik teman-teman, di sini kita ada wandering path. Enjoy the journey. Daripada kad ini ya, kelihatan seperti seseorang ini ya teman-teman ya, merupakan seseorang yang agak santai ya. Dia seolah-olah seorang yang mengikuti alur ya dalam kehidupan, dan dia tidak kisah ya jika ia memakan waktu ya, sesuatu yang akan memakan masa, dan dia seolah-olah santai saja. Daripada wandering path ini juga saya melihatkan dia berjiwa pertualang dan sangat menyukai kebebasan ya, seseorang yang suka untuk berada di luar sana dan sangat menyukai alam semesta ya. Dia seolah-olah mengikuti arus ya, seseorang yang santai sahaja. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Siapakah dia, seseorang yang dapat merasakan percikan energi daripada kamu. Baik, di sini kita ada fellow travelers, support is all around you. Kamu lihatkan ya teman-teman, daripada kad pertama dan kedua ini ya, lebih kepada seorang yang berjiwa petualang, seseorang yang sangat sukakan kebebasan dan seseorang yang tidak suka dikekang di sini ya, berjiwa bebas, dan saya melihatkan dia sangat suka ya untuk berada di luar sana, seseorang yang sangat suka travelling ya. Saya juga merasakan ada energi long distance relationship di sini ya, seseorang yang berjarak dengan kamu ya dari segi keberadaan dia. Baik, kita lihat lagi. Siapakah dia yang dapat merasakan percikan energi daripada kamu. Di sini kita ada travelling lightly ya, simplify your life. Teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang sangat sederhana ya, dari segi penampilan, dari segi dia menjalankan kehidupan sehariannya. Dia sederhana tetapi penampilannya sangat kemas ya, sangat bagus. Walaupun dia seorang yang sangat sederhana, dan kamu boleh melihat ya daripada kad-kad ini ya, sangat menunjukkan seseorang yang berjiwa petualang ya teman-teman ya, dan dia sangat suka travelling. Di sini saya menangkap dua energi yang berbeza teman-teman ya. Kamu lihatkan kad kedua di sini ya, jika kamu dapat melihat dari kamera. Di sini menunjukkan kamu berdiri dengan seseorang yang sudah agak berusia di sini ya. Mungkin umurnya lewat 30-an ke 50 ke atas. Dan di sini pula, manakala di sini kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang masih muda ya. Dan kedua-dua ini mungkin sepantaran dengan umur kamu di sini. Yang pasti kamu berdiri dengan seseorang yang sangat sukakan kebebasan ya, berjiwa petualang di sini. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi. Siapakah dia yang dapat merasakan percikan energi daripada kamu. Di sini kita ada taking shelter, the answers are within. Wow, seseorang ini teman-teman ya, dia seseorang yang menggunakan intuisi dia dalam menjalankan kehidupan seharian,
dia banyak menggunakan akal dan juga intuisi dia, kombinasi ya kedua-duanya. Saya merasakan daripada 4 kad di sini teman-teman, dia merupakan seorang yang bijaksana ya, dan jika dia memikirkan sesuatu itu, dia akan memikirkan sedalam-dalamnya. Seseorang ini memang sangat travelling ya, sangat suka travelling, dan jika saya lihatkan ya teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang long distance relationship ya, keberadaannya agak jauh dari kamu di sini, dan saya melihatkan ya, seseorang ini seolah-olah merindukan kamu dan ingin mencari jalan pulang ya, seolah-olah ada keinginan ya. Saya tidak pasti teman-teman, mungkin kerana pandemik ini ya, COVID-19, ada yang berpisah ya, dan keadaan tidak mengizinkan untuk bertemu, dan saya merasakan seolah-olah ada keinginan seseorang ini untuk menemukan jalan pulang ya, kembali ke kamu ya. Walaupun saya merasakan perjalanan, maksud saya setengah perjalanan itu agak jauh, tetapi ini tidak mematahkan semangat dia untuk pulang ke kamu. Saya merasakan it's like a long journey ya, perjalanan yang jauh, tetapi keinginan untuk pulang itu ada. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Teman-teman, ini tidak mengejutkan ya, kerana keadaan pandemik yang bermacam-macam penyakit sekarang ya, COVID-19 ya, cacar monyet dan sebagainya ya. Kebanyakan antara kita ni dipisahkan ya, dan saya melihatkan seseorang ini sangat merindukan ya untuk pulang. Baik, di sini kita ada watching clouds ya, lie back, rest and relax. Teman-teman, seperti saya katakan awal tadi, orang ini santai saja dalam kehidupan dia ya, dan dia seolah-olah banyak memasrahkan kepada Tuhan, alam semesta. Dia lakukan apa yang boleh dia lakukan, tetapi apa yang di luar kawalan dia akan memasrahkan itu kepada Tuhan ya, dan dia relax, take it easy, dan seolah-olah seperti saya katakan tadi, mengikuti alur saja. Jika keadaan mengizinkan, dia akan bertindak, begitu ya. Jika keadaan tidak mengizinkan, dia akan lay back ya, lay back, santai, dan memerhatikan atau menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Tetapi yang pasti teman-teman ya, walaupun dalam keadaan santai, keadaan relax, menenangkan, yang pasti ya, watching clouds menunjukkan dia memandang ke langit ya, memandang ke langit dan banyak berfikir teman-teman. Ada kerinduan memikirkan kamu, memikirkan masa depan dia, bagaimana untuk pulang ke rumah, begitu ya. Saya melihatkan ada sebuah kerinduan yang besar to spend time together dengan kamu di sini ya. Kita lihat lagi ya, siapakah dia? Seseorang yang dapat merasakan percikan daripada energi kamu di sini. Stepping into power. You are strong beyond measure. Teman-teman, di sini dia juga dilihatkan ya sebagai seseorang bukan saja berjiwa petualang, tetapi saya melihatkan seseorang yang sangat determinasi, mempunyai keazaman. Jika dia berazam untuk melakukan sesuatu, dia akan dengan sepenuh hati melakukannya. Tiada siapa pun yang dapat menghalang ya keinginan hati dia, dan dia juga merupakan seorang yang sangat tahan banting ya. Saya melihatkan kamu berdealing ya dengan seseorang, sama ada dia dua energi tadi ya, masih agak muda atau sepantaran dengan umur kamu, ataupun dia sudah berusia ataupun sepantaran dengan umur kamu, dua energi berbeza. Tetapi yang pasti ya, dia seorang yang tahan banting, telah melalui ya pahit manis kehidupan, dan dia tahu bagaimana untuk menghandle ya susah senang itu. Walaupun ada yang di usia muda ini sudah banyak pengalaman ya teman-teman ya, kamu lihat kan ya, dia seolah-olah ya, walaupun apa dia lakukan ke depannya, dia masih melihat semula ya di sisi apa yang dilepaskan. Jika kamu dengan dia sudah berpisah di sini menunjukkan di sini ada cahaya teman-teman, kamu lihat ya, dan dia juga melihatkan ke jalan yang dia datang tadi sebelum dia maju ke depan. Ini menunjukkan apa teman-teman? Percikan energi kamu itu masih dirasakan oleh seseorang ini, sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan orang masa lalu. Yang pasti dia masih memikirkan kamu, dan percikan energi kamu ini masih sampai ke dia ya. Baik teman-teman, kita akan teruskan pembacaan ini ya. Ini adalah energi si dia setakat ini ya teman-teman ya. Saya harap kad-kad ini kelihatan ya teman-teman. Baik. Bottom of the deck di sini. Wow, great adventure ya. Take a risk, venture forward. Teman-teman, ini menunjukkan ya, seseorang ini ya, saya melihatkan kepada keseluruhan kad di sini yang terbuka. 6 kad yang terbuka termasuk kad ini ya, banyak menunjukkan saya atau mengingatkan saya ya kepada kad the Fool ya dalam tarot deck ya, yang menunjukkan seseorang yang berjiwa bebas,
berpetualang, seseorang yang tidak suka dikekang, tetapi dia sangat suka mengontrol kamu, ya. Dia ini seolah-olah seorang yang datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Kadang-kala hubungan itu on off, dan dia seseorang yang kadang-kalanya ada sikap keanak-anakan, dan dia akan mengambil risiko. Mengambil apa-apa risiko, walaupun arah tuju dia, ya, ke depannya bagaimana dia tidak tahu. Tetapi ada kalanya dia melayan perasaan dia ketika itu, dan dia akan mengambil risiko. Seorang yang berani, ya, menyahut cabaran, walaupun usia dia agak tua ataupun yang masih muda. Dua energi yang berbeza di sini tadi, tetapi yang pasti dia seseorang yang akan menyahut cabaran, berjiwa petualang, berjiwa bebas, ya, tidak suka dikekang di sini, teman-teman, ya. Dia sangat-sangat menikmati, ya, kebebasan dia ini. Baik, it's such an adventurous person, ya. Begitu, teman-teman, ya. Baik, kita akan lihatkan dengan lebih jauh, ya, teman-teman. Kita lihatkan pula, teman-teman. Tadi kita telah melihat siapakah dia, ya, yang dapat menerima percikan-percikan energi daripada kamu. Kita lihatkan pula bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini? Banyak kad yang terbuka. Saya shuffle lagi, ya. Bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini? Wow, di sini kita ada transformasi, ya, teman-teman, ya. Seseorang yang sedang ingin bertransformasi, bercita-cita untuk menggapai sesuatu di sini. Dia ingin mentransformasikan kehidupan dia, seolah-olah sekarang ini kita di bulan Ogos, ya, teman-teman, ya. Lagi dalam 4-5 bulan kita sudah sampai ke penghujung tahun, dan dia seolah-olah ingin mengubah, ya, pattern ataupun corak kehidupan dia. Ingin lebih bersemangat lagi, dan saya merasakan daripada energi transformasi ini sahaja, ya, teman-teman, ya, dia ingin memulakan sesuatu yang baru. Sama ada dengan kamu ataupun tidak, ya, teman-teman, ya, dia ingin mengubah corak kehidupan dia. Saya menangkap energi seperti seseorang yang sudah agak bosan, ya, dengan keadaan seharian dia, kehidupan seharian dia, dan dia ingin melihatkan perubahan. Seperti orang-orang lain yang berjaya, dia juga ada keinginan itu. Di sini kita ada permulaan. Wow, seseorang ini seolah-olah, ya, seperti saya katakan tadi, ada dua energi, ya. Satu daripada orang yang agak muda dan sepantaran umurnya dengan kamu, ataupun seseorang yang sudah berusia. Dia ingin memulakan sesuatu yang baru, ya. Transformasi dan permulaan menguatkan lagi keinginan dia untuk memulakan sesuatu yang baru. Dia ingin mencapai cita-cita dia, teman-teman. Dan dia seolah-olah memfokuskan, ya, banyak energi dia pada waktu ini dengan pekerjaan, dengan masa depan. Sangat terfokus dengan keadaan keuangan, kestabilan hidup. Begitu, teman-teman, ya. Kita lihat lagi, teman-teman. Wow, teman-teman lihat, ya, saya tarik kad ini secara random, ya. Saya tidak tahu, ya, kenapa tiap-tiap pembacaan, ya, kita berdiri dengan seseorang yang agak ego. Teman-teman, saya lebih suka menggunakan perkataan seperti ini daripada ego, ya. Kadang-kadangnya kita akan tersilap, ya, mentafsirkan sesuatu seperti keegoan ini dengan rasa malu. Teman-teman, ada kalanya dalam pembacaan, ya, sukar untuk saya nafikan, ya, jika saya menarik kad seperti ini dan saya mengatakan kepada kamu, teman-teman, kita berdiri dengan seorang yang sangat ego, sangat tinggi egonya. Sebenarnya, teman-teman, di sebalik keegoan ini, ya, kalau kita lihatkan keegoan ini pada diri kita, ya, teman-teman, ya. Contohnya saya, teman-teman, ya. Kalau saya merasakan ego, ada kalanya sebenarnya bukan saya ego, kerana saya merasa minder, rendah diri, malu. Mungkin malu dengan kehidupan saya yang tidak berubah menjadi maju, baik. Saya bagi contoh, teman-teman. Ada kalanya, apatah lagi, ya, jika kamu yang menonton adalah wanita, ya, dan dia seorang cowok. Kestabilan itu seperti saya selalu terapkan sangat penting, teman-teman. Dan kita ada kalanya di pihak wanita, kita agak gagal, ya, untuk melihatkan dari sudut kaum lelaki. Dan di sini saya melihatkan bukan saja ego tu memang tetap ada, ya, di setiap kaum lelaki itu dijadikan Tuhan memang ada keegoannya. Tapi saya lebih menangkap di sini, ya, ada rasa sedih dan ada rasa minder. Ya, seolah-olah seseorang ini di dalam keterpurukan yang sudah lama tidak dapat memajukan diri, kelihatan
di mata kamu ya seperti seorang orang yang tiada mempunyai tujuan atau arah hidup. Dan dia menyedari sudut pandang kamu ini. Dia menyedari kamu melihatkan dia seperti seorang yang tidak berwawasan, tidak bercita-cita, tidak mempunyai arah tuju dalam kehidupan, tidak mempunyai pencapaian. Maka dia merasa minder. Dan minder ini ditonjolkan dengan di-cover up ya, ditutupi dengan keegoan. Sebenarnya teman-teman, jika kita lihat dari sudut hati ya, heart to heart ya, jangan melihat dari mata saja, saya melihatkan dia merasa minder kerana tiada kemajuan dalam hidupnya. Dan dia sedar ya teman-teman, kita melihat cara ataupun pencapaian dia setakat ini. Baik teman-teman, di sini kita ada perkembangan ya. Kamu lihat kan ya, perkembangan, transformasi, permulaan sangat menunjukkan ya yang seseorang ini ingin mencapai cita-cita dia dan dia ingin mencapai sesuatu yang lebih baik. Seolah-olah dia ingin lebih berjaya di mata kamu ya, supaya dia tidak datang kepada kamu dalam keadaan kalah begitu ya teman-teman. Saya tidak tahu bagaimana untuk mencari perkataan yang lebih tepat lagi, tetapi saya merasakan ini keegoan dia ya, yang lebih merasakan minder. Baik teman-teman, kita akan saya akan fokuskan kamera sedikit. Baik, kita akan lihatkan lagi seterusnya ya, kondisi hubungan kamu dengan dia setakat ini ya. Seseorang yang merasakan percikan energi daripada kamu dan masih merasakan percikan energi itu. Sama ada kamu mengabari, menghubungi dia, ataupun sudah terpisah, sedikit komunikasi ya, saya tak pasti ya kondisi hubungan kamu, kita lihatkan saja. Ataupun ini hubungan baru ya, kita lihatkan kondisi hubungan kamu dan dia, seseorang yang merasakan percikan energi dari kamu di sini. Wow teman-teman, new love ya. Beberapa di antara kamu ini adalah cinta baru, perhubungan yang masih di tahap awal ya, seperti teman tetapi mesra, pendekatan dan sebagainya. Dan di sudut yang lain ya, saya melihatkan ini mungkin produk yang lama tetapi cinta baru dimulakan kembali. Mungkin seseorang dari masa lampau kamu dan cinta itu diwujudkan kembali. Mungkin masih ada rasa cinta teman-teman ya. Dan beberapa di antara kamu ini adalah perhubungan baru, energi orang baru di sini ya. Kerana di sini clearly stated ya, dengan terang ataupun jelas menyatakan a new person has stirred your romantic feeling. Seseorang ini seolah-olah menyemangatkan kembali ya perasaan ataupun api cinta yang telah lama ya mati di dalam hati kamu. Mungkin beberapa di antara kamu ya pernah berhadapan melalui kegagalan dalam percintaan dan seolah-olah sudah mati rasa. Dan apabila menemukan orang ini ya, semangat itu seolah-olah dihidupkan kembali. Kamu merasakan orang ini berjaya ya, menyemarakkan kembali perasaan itu. Ataupun ini adalah seseorang dari masa lalu kamu yang kini cinta itu mulai berputik semula. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini? Di sini kita ada pay attention to the red flags. The sign are cautioning you ya. Baik teman-teman, di sini menunjukkan ada red flags ya, bendera merah di dalam perhubungan kamu dengan dia. Saya lebih menarik energi seperti perhubungan yang sudah mulai renggang, sudah berjarak, mulai berenggang, berjarak dari segi hati ya, antara satu sama lain. Sama ada ini perhubungan baru ataupun lama, pay attention ya, beri perhatian kepada bendera merah ataupun kain merah ya di dalam hubungan ini. Yang saya juga melihatkan seperti saya katakan tadi, keadaan mulai merenggang antara kamu dan dia. Okey, kita akan lihat dengan lebih jauh ya apa yang berlaku nanti ya. Apa yang menunjukkan ada bendera merah ataupun kain merah yang memerlukan perhatian kamu di sini. Baik. Codependency, teman-teman, kamu dengan dia ya teman-teman ya, walaupun ada rintangan, halangan dalam hubungan ini ya, apapun ujian itu, saling ketergantungan antara satu sama lain ya. Di sini kamu boleh melihat dengan jelas ya, addiction are affecting your romantic life. Teman-teman, saya merasakan ya, beberapa di antara kamu ya teman-teman ya, maaf ya saya akan katakan ini dengan jujur ya, saya menarik energi beberapa di antara kamu di sini ya, seperti 70% ataupun 60% lebih ya, perasaannya itu begitu kuat dengan seseorang ini jika dibandingkan dengan perasaan dia kepada kamu. Kenapa begitu teman-teman? Apakah dia mencintai kamu kurang daripada kamu? Tidak ya teman-teman ya, kerana dia lebih berjiwa kebebasan, petualang.
Dan apabila itu berlaku, dia lebih memfokuskan kepada alam sekeliling, keuangan, kehidupan. Dia melihatkan kepada gambaran yang lebih besar. Manakala kita, khususnya di pihak wanita yang menonton ya, termasuk saya ya, kita lebih memerhatikan hubungan. Secara alami kita memang begitu kalau kaum wanita ya teman-teman ya. Tetapi jika kamu adalah cowok yang menonton ya, wanita ini adalah seorang yang sangat independen, sangat gigih berusaha, seorang yang into perusahaan ya, pekerjaan, career, dan very career minded person. Dan dia sangat bercita-cita, seorang yang sangat-sangat mandiri jika kamu adalah cowok ataupun lelaki yang menonton ya. Dan ini membuatkan lawan jenis ini tidak begitu terfokus kepada hubungan. Saya lebih merasakan ya, kamu lebih mencintai ataupun dengan lebih tepat ya teman-teman ya, lebih perasaan itu lebih kuat daripada dia, kerana kamu lebih fokus daripada si dia ini di dalam perhubungan ini. Itu yang saya rasakan ya. Seperti ada sedikit obsesi yang saya tangkap di sini dari pihak kamu ya teman-teman ya. Saya harus jujur ya dalam pembacaan. Tidak mengapa-ngapa teman-teman, jika kamu nak luahkan perasaan marah kamu, boleh saja ya di kolom komentar ya. Tetapi kita jangan gunakan perkataan kasar ya, kerana bila saya membuat pembacaan, saya akan baca secara jujur, energi yang tertangkap. Di sini teman-teman kita ada bottom of the deck ya, religious factor teman-teman. Ada perbezaan ya, perbezaan usia yang ketara, perbezaan kepercayaan agama yang berbeza. Selalu begini ya teman-teman ya. Apabila kita jatuh cinta dengan seseorang, kita dapati, wow, ada perbezaan agama dan sebagainya. Ini sangat-sangat menyakitkan ya, sesuatu yang kita tidak ingini, tetapi ada kalanya ini di luar kawalan kita ya. Dan perbezaan ini ya teman-teman ya, kadang-kadang agak sukar ya, agak sukar untuk diubah suai. Baik teman-teman, apatah lagi ya, khususnya ya, jika kita mempunyai perbezaan dalam kepercayaan dan agama di sini ya. Teman-teman, Tuhan itu satu ya, yang berbeza kita. And this is sad ya, jika berlaku sebegini memang agak menyedihkan ya, apatah lagi jika kita benar-benar mencintai seseorang ini. Tidak mengapa teman-teman, kita serahkan saja ya di tangan Tuhan yang Maha Berkuasa. Kita lihatkan pula teman-teman, apa yang dia sedari mengenai koneksi kamu dan dia. Apa yang dia sedari mengenai koneksi kamu dan dia. Ataupun apa yang dia tersedar mengenai kamu melalui percikan energi kamu dan dia. Kita lihatkan ya. Kesedaran apakah yang wujud ya daripada percikan energi kamu ke dia di sini. Secara keseluruhan teman-teman di sini ya, saya merasakan sebelum membuka kad tarot ini ya, agak sukar untuk kamu ya menempatkan ya, dengan lebih tepat lagi menempatkan seseorang ini di satu tempat. Maksud saya begini teman-teman, daripada semua kad yang terbuka setakat ini, jika kamu ingin mengunci ataupun I'm not saying mengekang ya, untuk kamu menempatkan ataupun menyudutkan dia ke satu tempat ya, akan agak sukar dalam perhubungan ini ya, kerana dia seseorang yang saya melihatkan ya teman-teman ya, agak sukar diletakkan di satu tempat. Kerana seseorang ini teman-teman ya, dia berubah-ubah. Dia bukan tidak mencintai kamu, cara dia menunjukkan kepada kamu itu memang tidak meyakinkan. Tetapi perasaan itu ada, sayang itu ada, dan saya melihatkan secara garis besar di sini teman-teman ya, bukan sahaja cinta yang dia rasakan. This person is very very caring towards you. Dia sebenarnya sangat mengambil berat tentang kamu. Jika contoh ya teman-teman ya, jika kamu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang agak kasar secara tidak sengaja, ataupun kamu ngambek ya, merajuk, kamu meluahkan perkataan itu kepada dia, dia tidak akan marah, malah dia akan memujuk kamu. Seperti seorang kanak-kanak ya datang ke ibunya, "Mami jangan marah." Saya bagi contoh, dia seperti itu teman-teman. Ada jiwa, bukan saja jiwa petualang kebebasan, ada saya tarik jiwa seorang yang sangat penyayang. Dan the feeling is very deep, sangat mendalam, sama ada dia cowok ataupun cewek. Teman-teman, saya tidak tahu ya setakat ini sama ada kamu dapat mengaitkan ya energi ini dengan seseorang. Jika kamu rasa kamu tidak dapat mengaitkan energi ini dengan seseorang, jangan dipaksakan ya. Mungkin readingan ini tidak berpihak kepada kamu ya hari ini. Kita santai saja teman-teman ya. Kita buatkan yang terbaik dan kita santai saja. Kita lihatkan ya,
apakah yang dia tersedar daripada percikan energi daripada kamu? Kesedaran apa yang wujud di diri si dia ini? Teman-teman, di sini ada Queen of Wands. Teman-teman, dia menyedari ya saat ini ya, agak sukar ya untuk hubungan yang berenggang ataupun dalam keadaan 50-50 ya. Apa yang menyebabkan dia tersedar daripada percikan energi kamu di sini? Dia menyedari kamu bukan calang-calang orang biasa. Maksud saya, jika kamu adalah cewek yang menonton, dia merasakan kamu ataupun kamu cowok yang menonton ya, kamu mempunyai kualiti yang tidak ada di orang lain. Kamu mempunyai kualiti sebagai sosok kebapaan, keibuan yang sangat baik. Dan dia melihatkan kamu seorang yang sangat menyayangi ya, ataupun mengasihi ya, anak-anak kecil. Dia melihatkan sosok keibuan ataupun kebapaan daripada kamu di sini. Sangat menyayangi kanak-kanak kecil. Sanggup melakukan, meninggalkan kerja kamu, apa saja yang kamu lakukan demi melayan ya, ataupun menghibur anak-anak kecil. Dan apabila kamu keluar makan barang dengan dia ataupun apa yang kamu lakukan ya, sesuatu aktiviti yang pernah dilakukan bersama, dia memerhatikan kamu sangat suka memandang ke arah anak-anak kecil. Energi yang agak cute ya yang saya tarik hari ini, dan dia merasakan kamu seorang yang sangat berjaya, career minded person. Seperti dia ada sisi seseorang yang sangat bercita-cita daripada dari segi aktiviti domestik ya. You are very good at it. Melakukan aktiviti domestik ini seperti kamu mampu melakukan kedua-duanya. Bekerja di luar, menjaga, mengatur ataupun mengaturkan kehidupan seharian kamu di rumah ya. Aktiviti domestik ya, begitu baik, begitu seimbang dalam melakukan kedua-duanya. Sangat pandai menjadi seorang suri rumah dan juga sangat pandai menjalankan kerja kamu. Bercita-cita, berwawasan. Dan saya menangkap energi ya, dia melihat kamu, dia tersedar yang selama ini jika dia meremehkan kamu ya, dia tersedar daripada percikan energi kamu, yang kamu ini bukan saja seorang yang penyayang, tetapi kamu seorang yang sangat bijak. Dan kamu tidak mementingkan diri. Kamu banyak memberi dan memberi. Dan sangat-sangat mengasihani. Dia melihat ini, dia tersedar ya. Mungkin seseorang ini sudah mengenali kamu agak lama ya, tetapi saya merasakan daripada percikan energi kamu ya, ini baru ditersedar oleh si dia. Teman-teman, jelas ya? Kita lihat lagi teman-teman. Apakah yang menyedarkan dia tentang kamu daripada percikan energi kamu yang dia rasakan? Sama ada seseorang ini masih bersama kamu, mungkin hubungan berenggang, terjeda, ataupun berjarak, ataupun sedikit komunikasi ya. Ada kad yang terbuka. Oh, 2 kad di sini teman-teman. Saya akan shuffle lagi ya. Hanya 1 kad yang terbuka akan saya buka di sini. Teman-teman cuba bantu saya ya. Jika kamu rasakan ada sedikit terasa tergema di hati kamu, bantu saya memfokuskan si dia di sini. Maka kita akan menarik energi ini dengan lebih tepat. Teman-teman, sambil saya shuffle di sini ya, saya ingin meminta maaf ya dengan kamu semua kerana saya lihatkan banyak ya dari kolom komentar dan email ya yang merequest untuk saya membuatkan a personal reading. Teman-teman, sebenarnya ya secara sangat-sangat rendah hati ya, saya ingin menyatakan jadual saya teman-teman sangat-sangat padat. Keadaan saya tidak mengizinkan saya untuk melakukan sebarang personal reading ya untuk saat ini. Memang jadual saya sangat padat teman-teman. Maka setiap kali saya membuat pembacaan, saya akan luangkan masa untuk kamu ya. Seolah-olah saya memberikan masa yang lebih, memberikan kamu feel seperti ini adalah personal reading ya. Saya akan cuba memberikan yang terbaik untuk kamu kerana saya tidak dapat membuat sebarang personal reading saat ini ya. Maka setiap kali saya memberikan pembacaan ataupun reading dalam channel ini, saya akan berikan sepenuh hati saya ya, supaya kamu dapat merasakan, wow, this is like a personal reading experience ya, begitu ya teman-teman ya. Kerana keadaan saya, jadual saya memang sangat padat ya, dan saya banyak melihatkan di kolom komentar dan email yang request ya untuk saya buat personal reading. Teman-teman, buat masa ini saya tidak mampu melakukan itu ya. Kamu jangan susah hati sebab kita banyak ya, ramai reader-reader lain yang boleh membantu kamu ya. Rakan perjuangan saya yang lain ramai di channel-channel YouTube ini. Kamu boleh ya melihatkan kepada pilihan kad ya, pilihan kartu ataupun zodiac sign dan khususnya personal reading. Kamu boleh pergi ke mereka. Dia many ya yang saya lihatkan yang sangat baik teman-teman ya. Mereka berkebolehan.
Dan setiap reader itu mempunyai energi yang berbeza. Baik teman-teman, kamu boleh pergi dan cuba ya kepada mereka ya. Okey teman-teman, di sini ada Tower ya. Teman-teman, saya akan buka kad dan saya akan terangkan zodiaknya sebentar lagi. Teman-teman, saya melihatkan ya teman-teman ya, saat ini ya, apabila terasa ataupun menerima percikan energi kamu ini, kad ini memang menunjukkan kesedaran ya. Kesedaran yang amat sangat daripada seseorang ini teman-teman. Dia terbangun daripada tidurnya yang sangat dalam ya. Seseorang ini seolah-olah ya teman-teman, sebelum ini ya dia kehancuran dari segi perasaan, kerjaya dan sebagainya. Apabila dia mengenali kamu ya, semangat dia dihidupkan kembali. Asas ataupun fondasi dia ini is being repaired by you. Kamu penyemarak semangat kepada si dia. Dia dapat merasakan ya mungkin ada perbezaan antara kamu dan dia ya, perbezaan antara satu sama lain, tetapi dia ini menyedarkan dia tentang kualiti kamu. Kamu menaikkan semula semangat dia yang sudah mati, yang sudah hancur, dan kamu banyak menyedarkan, dia banyak belajar dari kamu. Dan dia juga menyedari teman-teman ya, percintaan itu tidak semestinya sakit. Dengan kamu ya, dia dapat merasakan seseorang yang sangat memberi, sangat mendukung. Tetapi masalahnya apa teman-teman? Apatah lagi ya, okey, kad pertama yang saya tarik di sini tadi ialah yang kuat di sini ialah Virgo ya, tetapi tidak menutup kemungkinan Earth sign ya, Capricorn, Taurus, Virgo hadir. Dan yang ini kad Aries teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan Aries, Leo, Sagittarius hadir ya. Teman-teman, jika ini spesifik ya, Aries ya teman-teman ya, ini sangat menguatkan kepada semua kad yang terbuka di atas ya. Seseorang yang memang berjiwa bebas. Salah satu lagi daripada karakter dia ini ialah apa teman-teman? Susah ditelannya, senang ditelannya. Maksud saya begini, jika dia susah hati, sedih, dia tidak akan menonjolkan itu kepada kamu. Dia akan telan segala-gala, membotolkan perasaan dia dan menutupi semua itu sebaik yang mungkin. Itu maksud saya di sini teman-teman. Dan jika dia gembira pun, kamu susah untuk menangkap itu. Dia akan menonjolkan seolah-olah dia ni berlagak, ego, sombong. Sebenarnya tidak teman-teman. Jika kamu melihatkan dia dengan teliti, dia seorang yang sangat penyayang, sangat lembut dan setia. Tetapi secara alami, naturally, dia memang seseorang yang akan telan hidup-hidup. Maksudnya, susah hati, kesusahan itu akan ditutupi rapat-rapat sehingga kamu tidak akan dapat menangkap. Jika kamu bertanyakan, nampak dari raut wajah si dia ni macam ada masalah ya, kamu bertanyakan dia. Dia kata, tidak, saya baik-baik sahaja. Ditutupi dengan sebaik mungkin. Dan dia seolah-olah ya tidak mahu kamu melihatkan keadaan sebenar dia. Apakah kerana keegoan di sini? Saya lebih melihatkan kerana rasa malu, rendah diri, minder ya. Dia rasa rendah diri, minder dan malu dengan keadaannya. Dan lebih menonjolkan sisi keegoan. Tetapi jika kita lihatkan dari hati ya, sudut hati kita, keadaan dia ni sebenarnya kesian. Tetapi seperti saya katakan tadi, kerana sangat minder ya, rendah diri, ditutupi oleh si dia dengan sebaik mungkin. Dia banyak tersedar ya tentang perasaan dia ke kamu akhir-akhir ini melalui kad ini ya, Tower ya. Kesedaran yang sangat kukuh dibangun ataupun dibangkitkan semula melalui percikan energi kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Perasaan dia teman-teman sangat dalam, teman-teman, sangat dalam dengan kamu di sini. Dan itu juga ditutupinya ya. Baik teman-teman, di sini ada King of Wands. Beberapa di antara kamu ya berdiri dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan. Sama ada dalam proses melepaskan pasangannya ataupun kamu sudah berpasangan. Dan di sini saya melihatkan ada perbezaan umur ya yang ketara, dan seseorang ini ya datang dan pergi dalam hidup kamu, dan dia sangat mencintai kamu ya, bergairah. Dan ada sisi ya banyak keinginan daripada si dia ini ya, seperti jika tidak pernah berhubungan fisik, dia sangat ingin ya menyentuh kamu di sini ya. Dan jika kamu pernah berhubungan fisik, seseorang ini sangat menyayangi kamu dan merindukan itu ya. Dan saya melihatkan ya teman-teman ya, dia ini seorang yang berani teman-teman, seorang yang sangat berani. Apapun keadaan kamu, ada kalanya ya dia hanya akan mengikuti impulsiveness ya, sikap impulsif si dia. Dan ada kalanya sangat berani menunjukkan perasaan itu kepada kamu, tetapi dengan cepat, dengan sekelip mata akan menarikkannya semula. Kamu faham ya teman-teman maksud saya apa ya?
Seolah-olah jika dia tahu kamu sudah dapat menangkap perasaan dia, dia dengan cepatnya menutupi. Tetapi ada kalanya dengan berani menunjukkan perasaan dia ke kamu. Semangat cinta dia ke kamu ini berkobar-kobar teman-teman berapi-api. Dan dia berani datang kepada kamu jika tiada perbezaan yang menghalang. Teman-teman, kita lihat lagi Tetapi keadaan sekarang saya lihatkan teman-teman jika saya gabungkan ketiga-tiga kad ini kamu dengan dia dipisahkan kerana ada kehancuran. Kamu lihat kan, ada Queen, ada King, walaupun berbeza, ada kad Tower di tengah. Menunjukkan apa teman-teman? Perhubungan ini sedang dipertimbangkan. Saling menghitung apakah yang harus berlaku, apa yang harus dilakukan. Kamu dengan dia dipisahkan dengan sebuah kehancuran. Dan percikan energi kamu ini menyedarkan dia. Dengan jelas saya lihatkan di sini Tetapi saya lihatkan daripada sudut positif kad Tower ini apabila berlaku seperti ini dari alam semesta, ini hanya mengukuhkan semula fondasi itu. Kerana fondasi yang runtuh ini akan dibina semula. Dan ini makin menguatkan kamu dengan dia yang masing-masing duduk di tahta masing-masing. Masing-masing ada sisi keegoan sebenarnya. Kamu tetap duduk di tahta kamu, dia tetap duduk di tahta dia. Masing-masing tidak mahu mengalah. Walaupun dalam hati seolah-olah menggapai satu sama lain. Saya merasakan banyak sisi kamu yang ingin pergi ke dia. Dia juga banyak keinginan untuk datang ke kamu. Mencari jalan itu pulang ke rumah. Tetapi masing-masing dengan ketetapan cara masing-masing masih duduk di tahta. Dan dipisahkan dengan keadaan ini, keegoan masing-masing. Teman-teman, it always take two to tango. Sebelah tangan tidak boleh bertepuk, teman-teman. Kita boleh bertepuk hanya menggunakan dua belah tangan. Baik, teman-teman, kita lihat lagi Kesedaran apakah yang wujud dengan si dia ini melalui percikan-percikan energi daripada kamu di sini. Di sini kita ada Five of Swords. Saya akan buka semua kad dahulu teman-teman. Kesedaran dia teman-teman masih tidak mahu menyerah dalam hubungan ini Dan kita ada di sini kita ada King of Cups Teman-teman, di sini kita banyak court card teman-teman Baik, saya akan buka kad dulu. Di sini kita ada Hangman. Dan di sini kita ada this is amazing Kita ada Ace of Cups. Teman-teman, kesedaran yang berlandaskan kepada percikan energi daripada kamu di sini. Teman-teman, jika saya melihat daripada keseluruhan di sini jika kamu cewek yang menonton wanita yang menonton, saya tidak tahu mengapa mungkin ada beberapa di antara kamu yang mempunyai pasangan dan berdiri dengan orang ketiga, ataupun kamu mempunyai pasangan dan ini mungkin mantan kamu Yang pasti ada cewek yang berdealing dengan dua orang pria di sini. Ataupun saya lebih melihatkan itu tapi jika kamu cowok yang menonton, itu dikecualikan Saya lebih melihatkan kepada cewek yang berdealing dengan dua jejaka, dua pria di sini. Teman-teman, saya bacakan zodiak dahulu sebelum saya terlupa. Kita mempunyai zodiak berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Yang terkuat Aries. Kita juga mempunyai zodiak water sign Capricorn, Taurus, Virgo. Yang saya lihat di sini kuat Virgo. Dan di sini kita juga ada zodiak berelemen air, water sign Pisces, Cancer, Scorpio. Dan saya juga melihatkan kita juga ada zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Hampir semua zodiak hadir di sini dalam pembacaan hari ini Teman-teman, di sini seseorang ini masih lagi belum ingin menyerah. Jika dia sudah berenggang daripada hubungan ini, yang disedarkan oleh si dia, seolah-olah dia ingin patah balik Jika dia sudah berundur separuh jalan, dia seolah-olah ingin patah balik untuk datang kepada kamu. Kamu lihatkan di sini kita ada macam dragonfly Dia seolah-olah ingin mentransformasikan hubungan ini. Ada keinginan untuk memperbetulkan keadaan dari segi pemikiran si dia. Dia seolah-olah walaupun dia rasa dia lebih mendominasikan kamu, tetapi dia rasa seolah-olah dia kalah. Dia kalah apabila dia memilih untuk berundur pergi daripada koneksi ini. Jika ada beberapa di antara dia yang sudah membina batasan menjaga jarak dengan kamu, dia merasakan keadaan ini sebenarnya dia yang kalah. Apabila dia berundur pergi, dia merasakan sepatutnya dia kena patah balik dan memperbaiki
ada kekesalan itu, tersedar ya daripada percikan energi kamu yang sampai ke dia. Teman-teman, di sini jika kamu lihat dengan baik ya, saya tidak mahu buka bottom of the deck lagi ya. Jika kamu lihatkan di sini kita ada King of Cups. Teman-teman, King of Cups ini ya teman-teman, ini sebenarnya menunjukkan seorang raja yang sangat sepi, lonely. Dari sudut hati seperti saya katakan awal tadi ya, dia nampak sangat berkeyakinan, bersemangat. Tetapi walaupun dia senang ataupun sedih, dia tutupi itu, dia botolkan semua ya. Bottle up all the feelings ya. Dia tidak menunjukkan sama ada sedih atau gembira di hadapan kamu. Sebenarnya jauh di dalam hatinya yang terdalam, dia seorang raja yang kesepian. Dia sangat menyayangi kamu. Dia sangat suka memberikan kamu perhatian, ingin membantu, dan dia juga inginkan perhatian kamu di sini. Dan kebelakangan ini teman-teman, percikan energi kamu menyedarkan dia. Dia seolah-olah kurang mendapatkan perhatian kamu kini. Sesuatu yang pernah kamu beri, tetapi sudah berkurangan. Kamu lihatkan gambar ini baik-baik ya. Seorang raja yang duduk di tahtanya, at the edge of these rocks ya, yang di bawah ini air ini bergejolak ya. Bila-bila masa saja dia boleh jatuh ke bawah. Dia boleh saja jatuh ya tahta ini. Tapi dia masih duduk dengan keadaan yang agak kukuh ya. Kedudukan dia ni kukuh, sangat utuh. Walaupun dengan keadaan air yang bergejolak seperti ini ya, sitting on a rocks ya. Tapi kamu lihatkan baik-baik ya, kamera tidak mahu fokus ya. Kamu lihatkan, dia masih yakin tetap dengan kedudukan dia. Perasaan itu sangat dalam teman-teman kepada kamu. Sama ada seseorang ini memberikan aksi ya, ataupun kamu lebih suka mengatakan ini ya, ya kak, tapi dia hanya bercakap sahaja kak, dia tidak memberikan sebarang tindakan. Berikan masa. Teman-teman, ada kalanya ya kita sangat beria-ria. Daripada comment section saya melihatkan ada yang kurang sabar ya. Kak, pembacaan kamu ini terlalu lama. Straight to the point. Teman-teman, saya meminta maaf. Jika kamu ingin pembacaan yang laju, yang tidak teliti, kamu boleh saja pergi kepada reader-reader yang lain ya. Saya tidak memaksa kamu ke channel ini. Kerana seperti saya katakan awal tadi, saya tidak dapat membuat personal reading. Maka saya akan usahakan yang terbaik dalam pembacaan seperti ini, supaya kamu dapat merasakan seperti personal reading like experience ya teman-teman ya. Dan saya merasakan kamu berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Teman-teman, berbalik kepada cerita kita tadi, kesedaran dia adalah dia menyedari secara perlahan-lahan ya. Walaupun tiada kesabaran beberapa di antara kamu di sini, dia memerlukan waktu. Kamu nak cepat teman-teman, tetapi dia santai sahaja. Apakah kamu boleh memaksa seseorang ini? Tidak boleh teman-teman. Perasaan itu tidak boleh dipaksa, tidak boleh digesa-gesakan. Jika kamu tidak dapat bersabar ya dalam pembacaan, apatah lagi di dalam hubungan. Kemarahan itu tidak akan membantu kamu. Teman-teman, ini saya tujukan kepada mereka ya yang tulis di comment section cepat, dia straight to the point. Kamu ingin straight to the point, kamu ingin pembacaan yang pantas, terbuka ya teman-teman ya, pergi kepada reader-reader yang lain. Ramai di luar sana ya teman-teman rakan seperjuangan saya yang sangat bagus, sangat baik. Kamu boleh pergi ke sana. Kerana saya tidak melakukan personal reading seperti mereka, maka saya berikan waktu di sini. Baik teman-teman, seseorang ini sangat mencintai kamu. Itu yang pasti ya teman-teman ya. Kamu harus bersabar. Kesabaran itu sebenarnya baik, sesuatu yang baik. Kesabaran itu menunjukkan personality kita, kekuatan diri kita. Sabar itu sesuatu yang baik. Tuhan juga sering menguji kesabaran kamu. Jika dalam pembacaan saja ya tidak dapat bersabar, apatah lagi dalam hubungan. Jika bayangkan kamu seperti ini, dihadapkan, saya bagi contoh, saya kurang sabar. Saya dihadapkan dalam perhubungan. Apakah pasangan saya tidak dapat melihat saya, karakteristik saya ini? Dia dapat melihat saya tergesa-gesa, kurang sabar. Ini akan menjatuhkan kualiti kamu di matanya si dia. Baik teman-teman, saya ingin menerapkan sekali lagi ya. Di sini saya merasakan beberapa di antara kamu wanita yang menonton berdilin dengan dua jejaka di sini. Dan keadaan sekarang ini sedang tergantung. Digantungkan ya. Ataupun seseorang ini berundur ya. Walaupun dia mendapat percikan energi daripada kamu, terdapat satu salah faham yang menyebabkan dia berundur untuk melihatkan situasi ini dengan lebih jelas. Teman-teman, di sini Pisces kuat ya, saya terlupa tadi. Dan di sini kamu lihatkan kad terakhir teman-teman. Ini yang paling cantik ya. Berbunga-bunga dan aliran emosi yang tiada batasannya. This is direct from the tarot card ya. Tetapi jika saya menterjemahkan kad ini, maaf ya teman-teman, menunjukkan perasaan dalamnya si dia. Ada beberapa di antara kamu di sini ya, hubungan ini masih di tahap awal, perhubungan baru.
dan banyak kesabaran yang diperlukan. Saya melihatkan dari sini ya, ada satu jeritan daripada si dia ini yang sangat seperti begging ya, merayu supaya kamu lebih bersabar. Tetapi dia dapat merasakan teman-teman, yang beberapa di antara kamu di sini kurang sabaran, sudah tidak mahu sabar dengan dia lagi. Maka kamu melepaskan koneksi ini. Kerana perhubungan ini, jika saya lihat kamu berdiri dengan seorang yang sangat santai ya, apakah dia tidak mencintai kamu? Tidak teman-teman. Cinta dia kepada kamu secara santai, cinta kamu kepada dia secara serius. Maka kamu gabungkan api dan ais ya. Begitulah jadinya. Kelihatan dia santai saja mencintai kamu, taking his or her own sweet time. Kamu pula di sini inginkan kejelasan. Teman-teman, kita faham ya, kamu faham apa yang saya cuba sampaikan di sini ya. Teman-teman, di sini yang pasti ya, at the end of all this story, percikan energi kamu menyedarkan betapa dalamnya cinta dia kepada kamu yang berterusan. Saya dapat merasakan begini teman-teman, jika ada hubungan yang tidak jadi ya, kita doakan yang terbaik. Jika hubungan tidak diizinkan Tuhan, mungkin tiada jodoh. Saya dapat merasakan walaupun dia diakhiri sama ada hidup seorang diri, tidak bernikah ataupun menjumpai seseorang yang lain, saya boleh pastikan ini daripada kamu. Perasaan dia kepada kamu tidak dilupakan. Kamu bukan seseorang yang mudah untuk dia lupakan di sini. Sama ada dia berjodoh dengan orang lain ataupun akan datang kepada kamu di waktu yang tepat, seseorang ini perasaan dia, it's a wow ya. Jika kamu mendapat kad ini teman-teman, rest assured, pastikan ya, dia sangat terkesan oleh kamu di sini. Perasaan yang kamu tinggalkan kepada dia is very deep, sangat mendalam. Kamu lihatkan saja kap ini ya, aliran air ya, yang tidak ada putusnya, tidak ada batasannya. Kamu memberikan dia semangat, kasih sayang ya, yang sangat utuh dan kuat. Sekarang ini dia sedang menarik diri untuk memperlihatkan keadaan dengan lebih baik. Tapi saya melihatkannya, King of Cups dengan Hangman ini bersebelahan ya, yang menguatkan ya, seseorang ini sangat-sangat inginkan perhatian kamu. Dia sangat merindukan perhatian kamu di sini teman-teman. Baik teman-teman, kita akan buka selanjutnya. Apakah yang baik? Saya terlupa ya. Kita lihat bottom of the decks. Di sini kita ada, apa kad ini saya tidak dapat melihat dengan baik. Teman-teman sebentar ya. Kad ini kad apa? Oh, teman-teman, di sini kita ada death ya teman-teman ya, yang menunjukkan semula seperti kad transformasi. Saat ini teman-teman, dia merasakan kehilangan kamu. Dia sangat merasakan kehilangan kamu saat ini. Sangat-sangat ya. Dan dia ingin seolah-olah mewujudkan kembali ya hubungan kamu dengan dia. Ada ikatan karma antara kamu dengan dia di sini ya. Kerana saya melihatkan ada panggilan hati ya antara kamu dengan dia di sini. Energi Libra ya sangat kuat di sini. Ya, kita ada judgment dan di sini kita ada, kita lihatkan lagi teman-teman ya, ada panggilan hati ya. Dia ini memang kad kesedaran teman-teman ya. Dia sangat tersedar dengan percikan energi kamu ini seolah-olah memanggil dia ya. Kita juga ada the Empress di sini. Wow, this is very beautiful ya teman-teman. Kad Empress ini teman-teman, seperti saya katakan tadi, jika hubungan ini tidak jadi sekalipun ya, dia agak sukar melupakan kamu. Kerana kamu ini ya seperti kelimpahan cinta melengkapi si dia ya. Dan dia sangat-sangat, ini kad menunjukkan kamu dengan dia saling sayang menyayangi di sini dengan seutuhnya. Di sini juga kita ada Nine of Cups. Ya teman-teman ya, dia sedang membatasi diri daripada kamu. Tapi dari sisi emosinya teman-teman, ada kepuasan emosi yang hanya dia dapat daripada kamu. Kamu memenuhi ya segala keinginan dia di sini. Sangat-sangat memenuhi keinginan dia. Tetapi saat ini teman-teman, saya merasakan ya, seseorang yang merasakan percikan energi daripada kamu sedang membatasi diri. Tapi saya lihatkan dia teman-teman ya, dia sangat termenung ya. Dia banyak memikirkan kamu di sini. Ada energi kerinduan, panggilan hati, dan juga ada energi yang dia menyedari ya, dia harus memperbaiki diri dia sebelum datang ke kamu. Di sini teman-teman menunjukkan dengan kuat ya, kad judgment ini menunjukkan dengan kuat ya, yang dia ini ada ikatan hubungan past life dengan kamu. Ya, ada hubungan past life dengan kamu di sini teman-teman. Dia dikejutkan kembali ya, bersemangat kembali. Teman-teman, saya harus nyatakan ini dengan terang ya. Apa lagi yang dia tersedar daripada percikan energi kamu? Dia seolah-olah teman-teman ya ada keinginan untuk memiliki kesempatan kedua dengan kamu di sini. Kerana kamu sangat melengkapi dia.
Dia merasakan kasih sayang yang penuh dengan kamu di sini, teman-teman. Baik, kita juga ada Libra, Taurus yang hadir dengan kuat di sini ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman, hampir semua zodiak hadir di sini. Kita lihatkan ke depannya. Apakah yang akan diwujudkan daripada percikan energi kamu yang dia rasakan? Kesedaran-kesedaran yang wujud dari si dia ini. Kita lihatkan ya, teman-teman. Perseverance. Kita ada perseverance. Kita ada grief. Wow. Seseorang ini cuba bertahan ya, teman-teman ya. Dalam kesedihannya dia cuba bertahan di sini. Kita ada imagination. Seseorang ini banyak berimajinasi mengenai kamu. Mungkin akhir-akhir ini tiada pertemuan ataupun dipisahkan, dia banyak berimajinasi ya tentang kamu, seperti mengelamun ya. Trust. Wow, teman-teman, seseorang ini juga seolah-olah ya sangat mempercayai kamu di sini. Dia sangat yakin akan perasaan kamu. Seorang sedikit narsis ya. Dia seolah sangat yakin tentang perasaan kamu ke dia. Seolah dia merasakan ya, sama ada hubungan terjeda ataupun sedikit komunikasi, seolah-olah dia yakin ya, kamu tidak akan begitu mudah berubah perasaan untuk dia di sini ya. Ini yang dia rasakan. Teman-teman, walaupun begitu ada kad blame di sini yang menunjukkan dia menyalahkan diri dia ya. Dia banyak menyalahkan diri dia dalam keadaan perhubungan ini. Wow, kamu ada 2 judgment ya. Sangat sinkron dengan tema hari ini ya. Apakah yang dia tersedarkan ya oleh percikan energi kamu ya. Judgment ini seperti satu wake up call ya, teman-teman ya. Kalau kamu tanyakan saya, teman-teman, banyak yang dia tersedar daripada pembacaan hari ini ya. Denial. Wow, teman-teman, seseorang yang sangat pandai ya menutupi perasaan dia ke kamu. Kamu lihat sendiri, teman-teman. Denial ini menunjukkan apa, teman-teman? Dia menafikan ya perasaan dia ke kamu. Ada kalanya dia perlu menguatkan hati dia kerana mungkin ada rasa malu, penyesalan, maka ataupun rasa tidak yakin diri ya untuk perhubungan yang baru. Seorang yang insecure, maka dia lebih choose ya, memilih untuk menafikan perasaannya. Ataupun kamu ini mungkin sudah ada pemiliknya. Maksudnya kamu mungkin belum ada ikatan sah, tetapi mungkin kamu ada pacar ya, ada boyfriend, ataupun sudah bersuami, ataupun sudah ada isteri. Dan ini menunjukkan dia deny akan perasaan dia, menafikan perasaan dia ke kamu. Baik, teman-teman, tetapi percikan energi daripada kamu ini menyedarkan si dia. Kita lihatkan, teman-teman, jauh di dalam hatinya yang terdalam. Seseorang ini ya, apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu seandainya dia boleh berbuat sedemikian ya. Seseorang yang sangat pandai menutupi perasaannya ya, walaupun dia merasakan percikan energi daripada kamu di sini. Teman-teman, di sini saya juga merasakan ya, teman-teman ya, ada koneksi yang kuat. Walaupun kadang-kala kita tidak dapat ya menghentikan koneksi ini ya, kamu harus teruskan doa kamu ya, minta kepada Tuhan jika kamu tidak mahu lagi terkoneksi dengan orang ini. Kita lihatkan pesanan-pesanan yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Wow, I wish I could take back my words ya. Mungkin ada kata-kata ataupun kata-kata kesat ya yang dia lontarkan kepada kamu yang menyebabkan beberapa di antara kamu di sini sangat terluka ya. Kadang-kala bila kita dalam keadaan marah ya, teman-teman ya, we don't mean what we say ya. Kita tidak bermaksud untuk bertutur kata seperti itu. Dan ada kalanya kita melontarkan ya kata-kata yang agak pedih di sini ya. I remember every detail of that day. Sesuatu pernah berlaku antara kamu dengan dia di hari itu yang menyebabkan ada kata-kata kasar ya, kata-kata yang memedihkan, yang menyakitkan, dan seseorang ini masih menyalahkan diri dia di sini ya. Kita ada blame. Teman-teman lihat ya, di sini kita ada blame. Dia menyalahkan diri dia dan dia masih mengingati ya details, dengan secara detailsnya apa yang berlaku di hari itu. Wow, kenapa ya dalam pembacaan hari ini ya saya dapat menangkap energi ya, sesuatu yang berlaku di hari itu ya, teman-teman ya, melibatkan ya orang lain, pihak-pihak lain yang ikut campur ya dalam hubungan kamu yang lebih mengeruhkan keadaan di sini. Saya tidak tahu mengapa ya, yang lebih seperti dynamite ya, yang meletupkan lagi keadaan di sini. I am not available. Teman-teman, saat ini ya dia mengatakan dia memang tidak ada untuk kamu di sini ya, kerana banyak yang dia runsingkan ya. Mungkin perasaan malu, menyalahkan diri sendiri ya, ada rasa penyesalan, menyalahi diri dia sendiri di sini ya. Kita lihat lagi, yang pasti seseorang ini merindukan kamu dan sedang dalam kesepian. I feel you are leaving me behind ya, teman-teman. I feel you leaving me behind ya. Dia sudah merasakan ya, kamu sudah beredar ya,
mulai melepaskan dia. Kamu mulai menjadi seorang yang mandiri dan melepaskan koneksi ini. Dia sudah dapat merasakan itu ya. You speak to me through music. Wow. Masih mendengarkan lagu-lagu yang pernah kamu sharing bersama, ataupun mungkin kamu dengan dia memiliki satu lagu ya yang saling mengingati satu sama lain ya. Teman-teman, di sini kita ada lagi satu. Wow. Teman-teman, ini lihat ya. Ini dengan di sini ya, Ace of Cups ini ya sangat sinkron. Aliran rasa cinta yang tiada batasannya. I want you. Tetapi ada halangan. Saya pasti ada halangan di sini ya. Baik teman-teman. Bottom of the deck di sini kita lihat. Wow, I regret lying to you. Ini mungkin kerana dia menipu ya, menutupi perasaan dia, atau ada yang memanfaatkan kamu di sini. Menipu ya, dan memanfaatkan kamu di sini. Dan seseorang ini menyalahkan ya, blame. Ada kad blame di sini. Dia menyalahkan diri dia. Saya tidak melihatkan dia menyalahkan kamu ya teman-teman ya. Dan saya merasakan sehinggalah kini ada trust di sini. Dia sangat narsis ya. Dia sangat percaya ya. Yang walaupun kamu bertindak untuk pergi dan apapun itu, dia merasakan kamu tidak akan ya begitu mudah menukar ataupun berpaling hati ke orang lain. Seorang yang narsis teman-teman ya. Dia sangat yakin yang kamu akan masih mencintai si dia ini. Baik teman-teman, saya akan bukakan beberapa initial. Kita lihatkan ya teman-teman sama ada initial di hari ini. Baik teman-teman, di sini kita ada huruf H, huruf F, huruf I, huruf J, huruf G, huruf B. Baik teman-teman, saya ingin terapkan di sini ya teman-teman ya. Saya sangat menghargai segala dukungan kamu ya, yang positif, yang memberikan saya semangat ya untuk meneruskan channel ini. Walaupun saya seorang tarot reader teman-teman, saya juga mempunyai hati dan perasaan ya, dan kita tidak tahu ya cerita kita masing-masing teman-teman. Dan saya juga memerlukan semangat ini daripada kamu semua ya. Kamu juga merupakan penyemangat ya untuk saya meneruskan channel ini, dan saya sangat-sangat menghargai segala dukungan ya, segala benda yang saya pelajari daripada kamu semua di sini ya. Teman-teman, di sini kita ada, baik saya akan zoom sedikit. Oh, terlalu besar. Baik. Sama-sama saya harap kelihatan ya. Di sini kita ada THFIJGBU. Wow, teman-teman. GBU ya. God bless you ya. God bless you all ya. QEOC. Baik teman-teman, ini satu petanda ya. Satu petanda yang menunjukkan pada saya Tuhan sangat merahmati ya hubungan ini. Dan akan ada jalan petunjuknya. Kamu harus yakin ya teman-teman ya. THFIJGBUQEOC. Teman-teman jangan terlalu bergantung kepada energi sama ada daripada initial ataupun zodiak yang hadir ya. Yang penting pembacaan ini bergema di hati kamu. Baik teman-teman, saya berharap readingan hari ini dapat membantu dengan sedikit sebanyak memberikan pencerahan kepada kamu semua. Dan saya juga ingin meminta maaf ya jika ada kata-kata ataupun kekurangan dari segi penyampaian saya hari ini. Teman-teman sentiasa bersemangat, love all, serve all, always have faith in whatever you do. Yakinilah itu ya. Salam sayang dari saya, and I will see you guys in my next video. Bye, take good care, God bless you all.